Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, apa? Suara Cukang Seng penuh kegembiraan. Dia memiliki kesan yang sangat samar terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, hampir tidak ada jejak yang ditinggalkan orang tuanya dalam hidupnya. Tapi sekarang, dia mendengar kata-kata Jurowo. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Benda ini, Jurowo mengulurkan tangan dan mengambil benda hitam lalu menyerahkan kepada Cukuang Seng. Cukuang Seng melihat dengan cermat dan menemukan bahwa itu adalah manik bundar. Manik-manik memiliki hitam seperti tinta, memancarkan cahaya redup. Apa ini? Tanyanya sambil mendongak. Dia melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan apapun. Manik apa ini? Tetua Agung juga tidak tahu. Tapi yang pasti ini memang peninggalan orang tuamu. Curo menggelengkan kepalanya pelan. Mendengar ini, mata Cukuang Seng menunjukkan warna yang aneh. Entah kenapa, dia selalu punya firasat samar bahwa asal-muasal manik ini tidak biasa. Mungkin ada petunjuk yang hilang dari hilangnya orang tuaku. Curo menggigit gigi peraknya dengan ringan dan berkata, "Sekarang semuanya sudah ada di tanganmu. Inilah waktunya aku pergi." Ya, melihat ini, kepahitan di mata Curo menjadi lebih kuat. Dia menghela napas pelan di dalam hatinya, lalu berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, Cukuang Seng menggelengkan kepalanya saat berkata. Curo tercengang dan terlihat sedikit bingung. "Aku akan meminta seseorang mengantarmu kembali," kata Cukuang Seng dengan tenang. "Tidak perlu." Curo menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut. Mendengar ini, Cukuang Seng tidak menjawab, tetapi menoleh untuk melihat seorang pria berbaju hitam lalu berkata, "Antarkan dia kembali ke keluarga Cu dengan selamat." "Ya Tuan." Kemudian dia mengulurkan telapak tangannya ke arah Coro, lalu berkata sambil tersenyum, "Nona Curo, tolong." Melihat ini, Coro mengerutkan bibirnya merahnya dan berbisik, "Terima kasih." Cukuang Seng mengangguk, matanya berkedip dan berkata, "Kembalilah dan beritahu mereka bahwa beberapa hal telah memudar. Jadi tidak perlu khawatir tentang hal itu." Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Maksud Chu Hiotian meminta Curo datang membawa barang-barang yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Dia ingin mengatakan apa-apa lagi mengenai hal itu. Hanya saja tidak perlu memperdulikan apa yang terjadi saat itu. Ini mengingat karakter kakaknya, dia pasti sangat tertarik untuk melihatnya. "Aku akan memberitahu Tetua Agung dan yang lainnya," kata Curo dengan ekspresi rumit. Lalu mengikuti orang Kuanmen dan meninggalkan alun-alun. Cukuang Seng mengencangkan manik-manik di tangannya, melihat untuk terakhir kalinya ke arah Coro, lalu berbalik dan berjalan pergi. Hahaha, seharusnya menjadi suatu kebanggaan bagi Nona Chu untuk memiliki Master Sekte sebagai sepupunya. Di atas langit, pria berbaju hitam dari Huamen terkekeh. Mendengar ini, wajah Curo penuh kepahitan. Hubungannya dengan dia pada awalnya lebih dari sekedar kebanggaan. Tapi sekarang mereka menjadi orang asing. Nona Chu mungkin tidak tahu bahwa setelah beberapa saat, pemimpin sekte akan pergi ke tanah suci murni, menjemput gadis suci dan bergegas ke ibu kota kekaisaran bersama-sama. Master sekte dan gadis suci benar-benar pasangan emas dan batu giok. Gadis suci, Coro mengerutkan bibir merahnya. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk berinteraksi dengan orang-orang dengan status ini. Dengan keunggulannya,
diperkirakan hanya wanita sombong seperti gadis suci yang layak untuknya. Ayo pergi. Melihat Coret terdiam, pria berbaju hitam melambaikan tangannya. Dan angin kencang menyelimuti mereka berdua dengan cepat menyapu ke kejauhan. Di ruangan yang tenang, Cukuangseng duduk bersila di tempat tidur. Dia memainkan manik hitam di tangannya. Tetapi dia tidak lama mengetahui rahasia apa yang tersembunyi di dalam manik ini. Lupakan saja, ayo berlatih selama periode waktu ini. Jika waktunya tiba, menjemput VR dan segera ke ibu kota kekaisaran. Dia menggelengkan kepalanya, menyingkirkan manik-manik hitam, dan mengeluarkan sebuah kotak yang terbuat dari kayu cendana. Peltiansi, Cukuangseng membuka kotak kayu cendana dan melihat pil bundar tergeletak dengan tenang di dalamnya. Saya ingin tahu seberapa besar Peltiansi ini dapat membantu saya. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan pil kristal putih. Yang disebut pil Peltiansi adalah pil yang aneh. Itu tidak bisa secara langsung meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Tetapi jika diminum, itu dapat merendam kekuatan dalam tubuh dan meningkatkan kehalusan kekuatan ruang beberapa kali lipat. Ini akan sangat bermanfaat baginya di masa depan ketika dia menerobos ke ranah Zotian. Memikirkan hal ini, Cukuangseng segera memanggil pohon kuno, lalu terjun ke ruang pohon kuno itu. Mulailah memurnikan. Cukuangseng menatap pil di tangannya, lalu menelan tanpa ragu-ragu. Sebuah kekuatan aneh melonjak melalui meridiannya. Merasakan perubahan ini, dia segera menutup matanya dan memasuki proses pemurnian. 3 hari kemudian, mata tertutup Cukuangseng perlahan terbuka, dan embusan napas putih perlahan keluar dari mulutnya. Kekuatannya benar-benar menjadi lebih halus. Dia menjentikan ujung jarinya, dan seberkas cahaya perak berkedip dengan cahaya yang sangat kental. Dia sekarang dapat merasakan bahwa meskipun kultivasinya belum meningkat sama sekali, tapi efektivitas tempurnya telah meningkat beberapa kali lipat. Jika kita bertemu dengan guling itu lagi sekarang, aku mungkin tidak perlu menggunakan kode Roh Kudus. Lain kali, berlatihlah di sini. Cukuangseng melihat sekeliling, lalu melambaikan tangannya, dan ratusan ruang menumpuk di depannya. Sekarang, dia bisa dianggap kaya. Oleh karena itu, dalam latihan sehari-hari, dia juga dapat menggunakan batu luar angkasa untuk membantunya mencapai efek latihan terbaik. Melirik batu luar angkasa di depannya, Cukuangseng membentuk segel dengan jari-jarinya, lalu perlahan menutup matanya lagi. Batu luar angkasa bergetar, dan gumpalan cahaya perak keluar darinya, mengikuti nafas dan mengalir ke ruangannya. Akibatnya, fluktuasi nafas yang meningkat dengan kecepatan yang sangat lambat saat ini. Di tanah suci murni, di atas gunung dengan ketinggian ribuan kaki, sebuah altar berwarna hijau tua berdiri kokoh. Liu Fei mengenakan gaun panjang. Dia berdiri di atas altar, dan angin sepoi-sepoi tertiup, memperlihatkan siluet sempurna seorang secara maksimal. Saat ini, air musim gugur mengalir di wajahnya. Rambutnya diikat dengan cincin emas, dan pergelangan tangannya dibalut sutra merah. Mari kita mulai, kata Guru Tianxin. Mendengar ini, Liu Fei mengangguk, lalu berduduk bersila di atas altar. Tuan Tianxin melambaikan tangannya, dan altar mulai bergetar hebat. Puluhan ribu cahaya keluar dan secara bertahap menutupi tubuh halus Liu Fei. Di kaki gunung, banyak sekali murid yang berkumpul. Mereka melihat ke arah altar yang terang, ekspresi penuh kegembiraan. Pembaptisan terakhir orang suci itu akhirnya resmi dimulai. 1 bulan kemudian, di ruang pohon kuno, gelombang aura kuat muncul pada saat ini. Dan tekanan yang tidak dapat dijelaskan menyelimuti seluruh ruangan. Cukuangseng yang sedang duduk bersila dengan tenang,
tiba-tiba membuka matanya yang gelap, dan cahaya tajam keluar dari matanya. Cahaya cemerlang membombardir tanah di depannya. Suara keras menyebar, dan lubang besar kembali muncul. Kekuatannya benar-benar meningkat pesat. Cukuang Seng menjabat tangannya, merasakan kekuatan yang kuat melonjak dari meridiannya, dan tidak bisa menahan senyum gembira. Selama kurun waktu tersebut, dia menghabiskan ratusan batu luar angkasa, dan akhirnya meningkatkan tingkat kultivasinya kembali. Meskipun dia belum mencapai ranah juding tingkat 9, tapi efektivitas tempurnya yang telah meningkat pesat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Sudah waktunya menjemput WR. Cukuang Seng berdiri, tersenyum tipis, lalu berjalan keluar pohon kuno. Di atas langit, sesosok tubuh lewat dengan cepat, dan akhirnya meninggalkan lingkup Tian Yuan. Dan terus bergegas menuju ke arah tanah suci murni. Beberapa hari kemudian, sebuah kota besar muncul di hadapannya. Dari kejauhannya, tampak seperti bintang raksasa yang merangkak di tanah, memancarkan rasa penindasan yang tak bisa dijelaskan. Dan ini adalah kota suci, inti dari seluruh tanah suci murni. Pahlawan muda yang tak terhitung jumlahnya telah bangkit dari sini dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Konon, tempat ini pernah menjadi reruntuhan ratusan tahun yang lalu. Namun, tanah suci murni menghabiskan sumber daya yang sangat besar hanya dalam beberapa tahun untuk membangun kota suci ini, lalu mengubahnya menjadi tanah suci seluruh tanah suci murni. Melihat kota suci, ada pemandangan kemakmuran yang luar biasa, dan gedung-gedung tinggi yang tak terhitung jumlahnya menjulang tinggi, agak menghalangi langit dan matahari. Di tengah seluruh kota suci, terdapat sebuah kota terdalam yang sangat besar. Kota terdalam ini mencakup sepertiga dari seluruh kota suci dalam hal luas. Cukuang Seng berdiri di Wanding, memalingkan muka dari kota suci. Warna aneh muncul dari antara alisnya. Bahkan, dari kejauhan dia bisa merasakan fluktuasi aura yang sangat aneh datang dari kejauhan. Itu puncak gunung itu. Cukuang Seng melihat ke bagian terdalam kota suci, di mana dia melihat puncak gunung setinggi 1000 kaki berdiri di tengah kota. Pembaptisan TVR pasti ada di sana. Dia tersenyum lembut, dan Yuaning di bawah kakinya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, membawa tubuhnya dengan cepat mendekati puncak gunung. Dan pada saat ini, sorak-sorai yang mengejutkan muncul di sekitar gunung setinggi 1000 kaki. Mata semua orang memandang ke arah puncak gunung dengan sedikit fanatisme. Di sana ada altar berwarna hijau tua dan aura penindasan yang samar-samar meresap di udara. Saat melihat ke atas, bisa melihat sosok wanita langsing di altar. Wanita saat ini diselimuti cahaya kabur, memancarkan kecantikan yang menakjubkan. Dia memiliki rambut panjang berwarna gelap dan halus. Sepasang mata merah muda pucat yang mempesona, memancarkan aura menawan. Bulu matanya yang rambik sedikit terangkat, dan kulitnya yang mulus sehalus salju dapat dipatahkan oleh pukulan. Fitur wajah indah wanita ini terdistribusi sempurna di pipi indahnya. Sungguh menakjubkan. Dan semua ini dikombinasikan dengan sosok wanita yang seksi. Sungguh menakjubkan. Gadis suci, tidak tahu siapa yang berteriak, dan kemudian banyak orang berteriak serempak dengan wajah memerah. Gelombang suara yang luar biasa bergulung di langit, menyebabkan banyak gelombang. Guru Tiangxin memandang orang-orang yang bersemangat di bawah dengan tersenyum sedikit. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok cantik itu, dan mau tidak mau mengungkapkan sedikit keterkejutan di matanya. Orang dengan pesona alami akan menampakkan pesonanya setelah menerima semua baptisan. Keindahan yang begitu mempesona memang akan membuat banyak pria mabuk kepayang.
Bocah laki-laki itu benar-benar bisa memanfaatkannya. Tuan Tianxi menggelengkan kepalanya. Tapi dia tidak punya banyak dendam di hatinya. Karena dia tahu, baik Chu Guangsheng mau Liu Fei tidak bisa terjebak oleh kerajaan Kaisar Shenlong belaka. Dia dapat meramalkan bahwa suatu hari nanti, pencapaian kedua orang ini akan mengejutkan banyak orang. Dengan mengingat hal ini, bagaimana dia bisa peduli dengan identitas Chu Guangsheng? Nah, selamat. Mulai hari ini, aku, seorang wanita tua, tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Orang awam Tianxin memandang Liu Fei dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Liu Fei mengerucutkan bibirnya dan sudut matanya sedikit lembab. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berlutut dari altar dan bersujud dengan hormat. Guru, mohon terima sujudku kepadamu sebagai murid. Sebuah suara lembut terdengar yang segera membuat mata orang awam Tianxin berangsur-angsur menjadi bingung. Dia tersenyum dan mengangguk, melambaikan tangannya dan berkata, "Pergilah. Jika suatu hari kamu lelah, kamu dapat kembali ke sini." Setelah mendengar kata-kata ini, setetes air mata mengalir dari sudut mata Liu Fei. Dia mengerutkan bibir merahnya dan mengalihkan pandangannya ke suatu titik di langit. Di sana, sosok familiar muncul. "Kamu sudah di sini?" Liu Fei tersenyum. Bunga bibirnya meneteskan air mata, menambahkan keindahan yang mendebarkan. Chu Guangsheng tersenyum dan berjalan menuju altar selangkah demi selangkah. Saat ini, kerumunan di kaki gunung pun ikut riuh. Banyak orang memusatkan perhatian mereka pada sosok muda itu dengan rasa iri di mata mereka. Jika yang terakhir muncul di sini sebelum pertempuran, mereka mungkin tidak puas. Tapi sekarang, setelah mengetahui pencapaian menakjubkannya, mereka hanya bisa menghela nafas. Hanya pahlawan muda seperti itu yang layak mendapatkan putri surga yang begitu bangga. Chu Guangsheng berjalan selangkah demi selangkah dan akhirnya mendarat di altar. Dia mengulurkan tangan untuk memegang tangan giok lembut Liu Fei, lalu menoleh untuk melihat orang awam Tianxin dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, atas nama VR, saya ingin mengucapkan terima kasih atas pendidikanmu." Setelah mendengar ini, Guru Tianxin tersenyum ringan dan berkata, "Selama Anda tidak menyalahkan saya wanita tua ini." Chu Guangsheng tersenyum ringan. Meskipun sebelumnya dia akan mengeluh secara lisan, namun nyatanya di dalam hatinya, bagaimana mungkin dia tidak berterima kasih kepada Guru Tianxi karena telah membesarkan wanitanya dengan baik. "Senior, Anda bercanda. Wanitaku tidak bisa berada di tempatnya sekarang tanpa bimbinganmu yang cermat." "Oke, anak kecil, kamu tidak perlu bicara omong kosong denganku. Aku akan membiarkanmu membawa gadis itu pergi. Tetapi jika dia memberitahu aku bahwa kamu telah membuat gadis itu menderita, aku akan memberimu pelajaran meskipun aku mengejarmu ke ibu kota kekaisaran." Tuan Tianxin berkata dengan ekspresi muram. "Bagaimana aku bisa menyakiti Liu Fei?" Chu Guangsheng menatap wajah VR dengan berkata sambil tersenyum, "Senior, anak ini izin untuk pergi." Setelah mengatakan itu, dia menangkupkan tangan ke arah orang awam Tianxin. "Silahkan pergi." Tuan Tianxin melambaikan tangannya dengan ekspresi rumit saat berkata. Mendengar ini, Chu Guangsheng berhenti menunda-nundanya. Dia melingkarkan lengannya ke pinggang lembut VR dan melompat menjauh dari altar. "Terima kasih,